Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asdar Fajri Multasam SFT Visum-MK selaku dosen pengampu mata kuliah kinesiologi dan biomekanika, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alil Najla selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, adapun anggota kelompok saya yaitu Ayuni Naila Shanendita. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu analisis gerak pada wrist and hand. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materinya. Osteologi yang pertama ada distal forearm. Permukaan dorsal radius distal memiliki beberapa alur dan area terangkat yang membantu memandu banyak tendon otot ekstrinsik. Misalnya bagian dorsal yang teraba atau lister tubercle memisahkan tendon extensor carpi radialis brevis dari extensor pollis panjang. Permukaan palmar radius distal adalah lokasi pelekatan proksimal kapsul pergelangan tangan dan ligamen radiokarpal palmar yang tebal. Proses styloid rudius menonjol ke distal dari sisi lateral radius. Processus styloidus ulnae yang tajam dibandingkan bagian radialnya memanjang ke distal dari permukaan medial posterior ulna. Yang kedua ada tulang karpal. Yang tulang karpal barisan proksimal yaitu ada scapoid terletak di bawah ibu jari yang berbentuk seperti perahu panjang. Scapoid merupakan tulang yang paling besar pada pergelangan tangan. Fungsinya untuk menjaga stabilitas dan pergerakan dari pergelangan tangan. Yang kedua ada lunate terletak di samping tulang scapoid dengan bentuk seperti bulan sabit kecil. Lunat karpal menjadi pusat dari tulang karpal. Fungsi dari tulang ini adalah membentuk permukaan distal artikular pada sendi radiokarpal dengan tulang scapoid triquetrum. Yang ketiga ada triquetrum. Tulang ini memiliki bentuk segitiga atau bentuk piramida kecil. Sama halnya dengan lunatum, fungsi dari tulang ini adalah membentuk permukaan distal artikular pada sendi radiokarpal. Yang keempat ada visiform, artinya bentuk seperti kacang polong, berartikulasi secara longgar dengan permukaan palmar triquetrum. Barisan distal tulang karpal yang pertama ada trapezoid atau multitanggular kecil, adalah tulang kecil yang terjepit di antara capitatum dan trapezium, mempunyai permukaan proksimal yang sedikit cekung untuk artikulasi dengan scapoid. Tulang ini mempunyai artikulasi yang relatif kokoh. Yang kedua ada hamate, terletak pada bagian bawah tulang jari kelingking. Sama seperti tulang karpal lainnya, tulang hamato memiliki fungsi terbentuk sendiri di pergelangan tangan. Yang ketiga ada capitatum. Capitatum terletak pada pergelangan tangan dengan bentuk seperti oval. Tulang ini adalah tulang karpal yang paling besar yang terletak berada di tengah barisan distal. Posisinya di tengah membuat terlindungi dan hampir tidak mungkin mengalami patah. Yang terakhir ada trapezium. Trapezium atau tulang multitanggular besar mempunyai bentuk asimetris. Permukaan proksimal sedikit cekung untuk artikulasi dengan scapoid. Yang paling penting adalah permukaan berbentuk pelana distal. Ketiga ada carpal tunnel. Melengkung di atas cengkungan ini terdapat pita ikat fibrosa tebal yang dikenal sebagai ligamen carpal transversal. Ligamen ini terhubung ke 4 titik terangkat pada palmar carpus yaitu visiformis dan hamate di sisi ulnaris serta tubercle scapoid dan trapezium sisi radial. Ligamentum carpal transversal berfungsi sebagai tempat pelekatan utama bagi banyak otot yang terletak di tangan dan palmaris longus, otot flexor pergelangan tangan. Selanjutnya, artologi. Yang pertama ada sendi pergelangan tangan. Sendi pergelangan tangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada radiocarpal joint, adalah permukaan cekung jari-jari dan sendi artikular yang berdekatan. Komponen distal sendi ini adalah permukaan proksimal cembung scapoid dan tulang bulan sabit. Yang kedua ada midcarpal joint, adalah artikulasi antara lapisan profamal distal tulang karpal. Kapsul yang mengelilingi joint midcarpal bersambung dengan masing-masing sambungan interkarpal. Yang terakhir ada intercarpal joint, adalah jenis sendi sinovial yang terdapat di pergelangan tangan dan menghubungkan tulang-tulang karpal di dalamnya.
Yang kedua adalah ligamen pergelangan. Ligamen pergelangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ligamen ekstrinsik, yaitu kapsul fibrosa mengelilingi permukaan luar pergelangan tangan dan sendi radio-ulnar distal. Di bagian punggung, kapsul sedikit menebal dan membentuk pita ligamen yang dikenal sebagai ligamen radiokarpal dorsal. Ligamennya tipis dan sangat sulit dibedakan dari kapsulnya sendiri. Yang kedua, ada ligamen intrinsik. Ligamen intrinsik pergelangan tangan diklasifikasikan menjadi pendek, menengah, dan panjang. Ligamen pendek di pergelangan tangan menghubungkan tulang-tulang baris distal melalui permukaan palmar, punggung, atau interosus. Yang ketiga, kinematika gerak pada pergelangan tangan. Yang pertama ada osteokinematika. Osteokinematika tangan dibatasi pada dua derajat kebebasan, yaitu fleksi ekstensi dan defisiasi ultraradial. Sirkumduksi pergelangan tangan, gerakan melingkar penuh yang dilakukan oleh pergelangan tangan, merupakan kombinasi dari gerakan-gerakan yang disebutkan. Adapun osteokinematik pada pergelangan tangan seperti fleksi itu yang begini, dan ekstensi begini, dan ulnar defisiasi itu begini, dan radial defisiasi itu begini. Yang kedua ada osteokinematika. Osteokinematika pergelangan tangan dibatasi pada dua derajat kebebasan fleksi dan ekstensi serta defisiasi ulnaris dan radial. Sumbu rotasi pada pergerakan pergelangan tangan diasumsikan melewati kepala kapitata. Sumbu berjalan dari arah medial lateral untuk fleksi dan ekstensi dan dalam arah anterior posterior untuk defisiasi radial dan ulnar. Artikulasi asa antara kapitat dan pangkal asah metakarpal ketiga menyebabkan rotasi kapitat untuk mengarahkan jalur osteokinematik tangan entor. Yang ketiga, ada ekstensi dan fleksi pergelangan tangan. Beberapa model telah diciptakan untuk mencoba menentukan kontribusi sudut individu dari sendi radiokarpal dan pertengahan karpal terhadap total gerakan bidang sagital pergelangan tangan. Kinematik esensial bidang sagital melibatkan gerakan yang terjadi di dalam kolin sentral pergelangan tangan. Pergelangan tangan yaitu dibentuk oleh serangkaian artikulasi di antara radius bulan sabit, tulang kapital, dan tulang metakarpal ketiga. Yang keempat, ada defisiasi ulnaris dan radial. Seperti fleksi dan ekstensi, defisiasi ulnaris dan radial terjadi melalui rotasi cekung-cembung sinkron pada sendi radiokarpal dan sendi karpal lumpur. Arthrokinematika Hiover, ulna dan radial defisiasi adalah sedikit lebih rumit dibandingkan fleksi dan ekstensi. Selama defisiasi ulnaris, sendi radiokarpal dan midkarpal memberikan kontribusi yang cukup sama terhadap gerakan pergelangan tangan secara keseluruhan. Yang keempat, ada carpal instability atau ketidakstabilan karpal. Pada dasarnya, semua jenis ketidakstabilan karpal menyebabkan hilangnya fungsi karena hilangnya keselarasan anatomi normal. Berikut contoh yang menjelaskan dua jenis ketidakstabilan karpal yang umum. Yang pertama ada runtuhnya rotasi pergelangan tangan. Pada gambar, bulan sabit sering mengalami dislokasi sehingga permukaan artikular distalnya menghadap ke punggung. Kondisi ini secara klinis disebutkan sebagai ketidakstabilan segmen interkalasi dorsal. Cedera pada ligamen lain seperti ligamen lunotriquetral dapat menyebabkan disosiasi bulan sabit dengan permukaan artikular distalnya menghadap ke arah polar atau polar. Yang kedua, ada translokasi ulnaris pada karpus. Pada gambar yang menunjukkan bahwa pergelangan tangan dengan kemiringan ulnaris 25 derajat mempunyai gaya translasi ulnaris sebesar 42% dari total gaya kompresi yang melintasi pergelangan tangan. Gaya translasi ini secara alami dilawan oleh gaya pasif dari berbagai ligamen ekstrinsik seperti ligamen radiokarpal palmar. Selanjutnya ada interaksi otot bersama. Yang pertama ada persarapan otot dan sendi pergelangan tangan itu dibagi menjadi dua. Ada interfasi motor pada otot, yaitu saraf radial mempersarafi semua otot yang melintasi sisi dorsal pergelangan tangan, dan persaraf median dan ulnaris menginterfasi semua otot yang melintasi sisi palmar pergelangan tangan termasuk flexor pergelangan tangan primer. Yang kedua, ada interfasi sensori pada sendi. Sendi radiokarpal dan midkarpal menerima saraf sensorik dari kaki saraf C yang dibawa dalam saraf median dan radial. Sendi midkarpal juga tidak dipersarafi oleh saraf sensorik yang berjalan ke gigi perve melalui cabang dalam karve ulnaris.
Yang kedua, ada fungsi otot di pergelangan tangan. Selain flexor carpi ulnaris, tidak ada tendon otot ekstrinsik yang menempel langsung ke tulang karpal. Kebanyakan otot melakukan aksi utamanya pada pergelangan tangan melalui pelekatan distalnya pada dasar metakarpal dan falang. Otot ekstrinsik pada tangan seperti extensor pollicis longus dan flexor digitorum superficialis. Semua otot memiliki lengan momen dengan panjang yang bervariasi untuk menghasilkan torsi pada bidang sagittal dan frontal. Extensor carpi radialis brevis misalnya berjalan secara dorsal ke sumbu rotasi medial lateral pergelangan tangan dan secara lateral ke sumbu rotasi anterior posterior pergelangan tangan. Otot ini mempunyai lengan momen untuk ekstensi pergelangan tangan serta defisiasi radial. Yang ketiga, ada fungsi ekstensor di pergelangan tangan. Fungsi ekstensor di pergelangan tangan di anatomi ototnya yaitu 3 ekstensor utama pergelangan tangan adalah extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, dan extensor carpi ulnaris. Extensor digitorum communis mampu menghasilkan torsi ekstensi pergelangan tangan yang signifikan, tetapi terutama melibatkan dengan ekstensi jari. Extensor pergelangan tangan sekunder lainnya adalah extensor indis, extensor digiti minimi, dan extensor pollicis longus. Aktivitas ekstensor pergelangan tangan sambil mengepalkan tangan. Otot ekstensor pergelangan tangan yang paling aktif saat mengepalkan tangan adalah otot ekstensor carpi radialis brevis. Ketika kekuatan cengkraman meningkat, ekstensor carpi ulnaris diikuti oleh ekstensor carpi radialis longus bergabung dengan ekstensor brevis yang diaktifkan. Aktivitas yang memerlukan genggaman kuat yang berulang-ulang seperti memukul atau bermain tenis dapat membuat ekstensor pergelangan tangan bekerja terlalu keras, terutama ekstensor carpi radialis brevis yang sangat aktif. Keempat, fungsi ekstensor di pergelangan tangan. Anatomi ototnya, 3 flexor utama pergelangan tangan adalah flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan jika sudah terbentuk sempurna, maka palmaris longus. Namun, palmaris longus tidak ditemukan pada sekitar 10% orang. Saat ini, ukurannya sangat bervariasi dan mungkin memiliki beberapa tendon kecil. Tendon otot-otot ini mudah diidentifikasi pada pergelangan tangan distal anterior, terutama selama aktivasi isometrik yang kuat. Yang kedua, pertimbangan fungsional flexor pergelangan tangan. Otot flexor carpi radialis dan ulnaris berfungsi secara sinergis untuk melenturkan pergelangan tangan. Namun, keduanya berlawanan dalam kemampuan defisiasi radial dan ulnaris satu sama lain, tergantung pada tingkat aktivasi relatif kedua otot. Postur pergelangan tangan fleksi dikombinasikan dengan berbagai tingkat defisiasi radial atau ulnaris. Yang kelima, fungsi deviator radial dan ulnar. Pada gambar pertama menunjukkan otot deviator radial berkontraksi saat menggunakan palu. Semua otot ini berjalan secara lateral ke sumbu rotasi anterior posterior pergelangan tangan. Aksi ekstensor carpi radialis longus dan flexor carpi radialis ditunjukkan dengan lengan momen, mengilustrasikan contoh bagus dari kedua otot yang bekerja sama berbagi sinergis untuk satu aksi dan bertindak sebagai antagonis di aksi lain. Dengan melawan potensi fleksi dan ekstensi satu sama lain, otot-otot ini menstabilkan pergelangan tangan dalam posisi memanjang yang memerlukan untuk menggenggam palu secara efektif. Dan pada gambar kedua menunjukkan bahwa otot deviator ulnaris berkontraksi untuk menggerakkan paku dengan palu. Baik flexor maupun ekstensor carpi ulnaris berkontraksi secara sinergis untuk melakukan deviasi ulnaris, namun juga menstabilkan pergelangan tangan pada posisi sedikit ekstensi. Karena hubungan fungsional yang kuat antara otot flexor dan ekstensor carpi ulnaris, cedera pada salah satu otot dapat melumpuhkan kinetika defisiasi ulnaris secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang materi hand atau tangan yang terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama ada terminologi. Pergelangan tangan atau karpus memiliki 8 tulang karpal. Tangan mempunyai 5 tulang metakarpal, sering disebut secara kolektif sebagai metakarpus. Masing-masing dari 5 jari tersebut berisi satu set falang. Jari-jari tersebut diberi nomor dari 1 sampai 5 atau ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking.
Setiap jari mempunyai dua sendi interfalangeal, sendi proksimal interfalangeal atau PIP dan sendi distal interfalangeal DIP. Ibu jari hanya mempunyai interfalangeal. Artikulasi antara metakarpal dan falang proksimal disebut sendi metakarpofalangeal atau MCP. Artikulasi antara ujung proksimal tulang metakarpal dan barisan distal tulang metakarpal disebut karpometakarpal. Yang kedua adalah osteologi, yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metakarpal. Metakarpal atau ibu jari pertama adalah yang terpendek dan paling kokoh. Perhatikan bahwa metakarpal kedua biasanya yang terpanjang, dan panjang 3 tulang sisanya berkurang dari arah radial ulnar atau medial. Tiap metakarpal mempunyai poros memanjang dengan permukaan artikular di setiap ujungnya. Yang kedua ada palang. Tangan mempunyai 14 ruas akar. Palang di setiap jari disebut proksimal, tengah, dan distal. Ibu jari mempunyai palang proksimal dan distal yang tidak merata. Yang ketiga adalah langkungan tangan. Langkungan karpal ini merupakan struktur statis dan kaku yang membentuk terowongan karpal seperti kebanyakan langkungan pada bangunan dan jembatan. Langkungan tangan ditopang oleh struktur batu kunci pusat. Yang ketiga adalah artologi, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada karpometakarpal joint. Pada gambar menunjukkan ilustrasi mekanisme mobilitas relatif pada sambungan CMC. Sambungan jari kedua dan ketiga yang ditunjukkan dalam warna abu-abu menyatu secara kaku ke karpus distal, membentuk pilar tangan yang stabil di seluruh tangan. Sebaliknya, sendi CMC yang lebih periferal yang ditunjukkan dengan warna merah membentuk batas radial dan ulnaris bergerak yang mampu melihat di sekitar pilar tengah tangan, sehingga mengubah bentuk tangan. Perbedaan mobilitas pada kedua rangkaian sendi ini menjelaskan dinamika yang dijelaskan sebelumnya pada langkungan transversas distal. Fungsi sambungan CMC memungkinkan cekungan telapak tangan untuk menampung banyak objek. Selanjutnya yaitu sendi ibu jari karpometakarpal. Sendi CMC pada ibu jari terletak di antara pangkal metakarpal ibu jari dan trapesium. Sendi ini merupakan sendi CMC yang paling kompleks yang memungkinkan pergerakan ibu jari secara luas. Bentuk pelana yang unik dari sendi ini memungkinkan ibu jari untuk berlawanan sepenuhnya, sehingga dengan mudah menyentuh ujung jari lainnya. Melalui tindakan ini, ibu jari mampu melingkari benda yang diletakkan di tangannya. Oposisi sangat meningkatkan keamanan genggaman yang khususnya berguna saat memegang benda berbentuk bola atau silinder. Baik, selanjutnya yaitu metakarpofalangeal joint. Sendi MCP pada jari merupakan artikulasi berbentuk bulat telur yang relatif besar antara kepala metakarpal yang cembung dan permukaan proksimal cekun dangkal dari palang proksimal. Gerakan pada sendi MCP terutama terjadi pada 2 bidang, yaitu fleksi dan ekstensi pada bidang sagital serta abduksi dan abduksi pada bidang frontal. Sendi MCP berfungsi sebagai landasan untuk menopang langkungan tangan yang dapat bergerak pada tangan yang sehat. Stabilitas pada sendi MCP dicapai melalui serangkaian jaringan ikat yang saling berhubungan, tertanam di dalam kapsul setiap sendi MCP pada sepasang ligamen kolateral radial dan ulnaris serta pada ligamen atau palat palmar. Setiap ligamen kolateral mempunyai perlekatan proksimal pada tuberkel posterior kepala metakarpal melintasi sendi MCP ke arah palmar miring. Ligamen membentuk 2 bagian berbeda, bagian tali ligamen tebal dan kuat. Yang terakhir yaitu interphalangeal joint. Sendi interphalangeal proksimal dan distal pada jari hanya memungkinkan derajat kebebasan, fleksi dan ekstensi dari segi struktural dan fungsional. Sambungan ini lebih sederhana daripada sambungan MCP. Sendi interphalangeal proksimal atau PIP dibentuk oleh artikulasi antara kepala falang proksimal tusur pada dasar sama dengan sendi PIP, kecuali karena tidak adanya ligamen Chekren. Selanjutnya kita masuk ke interaksi otot dan sendi, yang terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu persarafan otot, kulit, dan sendi. Inervasi otot dan kulit terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu saraf radial memperserafi otot ekstensor ekstrinsik jari. Saraf medianus memperserafi otot flexor digitorum superficialis cabang dari saraf medianus. Saraf interoos anterior
Rambutan memberi nada pada bagian lateral dari kedalaman flexor digitorum, ibu jari flexor panjang dan kotak pronator. Saraf median memperserafi otot-otot yang membentuk eminensia tenar atau flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, dan opponens pollicis, dan dua otot lumbrikal lateral. Selanjutnya, saraf ulnaris memperserafi separuh medial flexor digitorum profundus. Pada dasarnya, saraf ini melintasi pergelangan tangan di permukaan terowongan karpal di tangan. Cabang motorik dari saraf ulnaris menginervasi otot hiposenar ilexor digiti minimi, penculian ducti mininu, opposisi nens digiti minimi, dan palmas brevis, dan dua medial. Baik, masih diperserahkan otot kulit dan sendi. B. Inervasi sensori pada sendi. Jaringan ikat periartikular pada jari memiliki suplai saraf sensorik yang kaya. Umpan balik saraf yang cukup diperlukan untuk mengontrol gerakan halus dan kompleks. Umumnya, persendian tangan menerima semasi dari sel saraf serupa yang memperserapi dermotom di atasnya. Akar saraf ini dibawa ke saraf radial, median dan ulnaris sebagai berikut. C. Memperserafi jari tengah dan jari telunjuk. C. Memperserafi jari tengah dan C. Memperserafi jari manis dan jari tengah. Sendi CMC juga diperserafi oleh saraf akar saraf C melalui cabang dalam saraf sensorik ulnaris. Yang kedua yaitu fungsi otot tangan, yang terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu flexor ekstrinsik. Otot flexor ekstrinsik jari berada di luar jari dan bertanggung jawab untuk membengkokkan atau flex sendi-sendi jari. Otot-otot ini membantu kita untuk melakukan gerakan seperti mengepal, membengkokkan jari-jari, atau menggenggam sesuatu benda. Yang kedua itu ekstensor ekstrinsik jari. Otot ekstensor ekstrinsik jari juga berada di luar jari dan berperan dalam menggerakkan sendi-sendi ke arah yang berlawanan dengan flexor. Otot-otot ini membantu kita untuk mengembangkan atau extends sendi-sendi jari, misalnya saat kita membuka tangan untuk menggenggam suatu benda. Yang ketiga, ekstensor dan intrinsik dari jempol. Otot ekstensor dan intrinsik ini dari jempol berada di dalam jari dan memiliki peran khusus dalam mengendalikan gerakan jempol. Otot ekstensor jempol membantu kita untuk menggerakkan jempol ke arah samping atau menjauh dari telapak tangan, sedangkan otot intrinsik jempol bertanggung jawab untuk menggerakkan sendi-sendi kecil di dalam jempol untuk melakukan gerakan yang presisi. Dan yang terakhir yaitu tangan sebagai organ efektor. Fungsi tangan sebagai organ efektor pada ekstremitas atas untuk menopang, memanipulasi, dan memahami. Sebagai pendukung, tangan bertindak dengan cara yang tidak spesifik untuk menopang atau menstabilkan suatu objek, dan seringkali membebaskan tangan yang lain untuk melakukan tugas yang lebih spesifik. Tangan juga dapat digunakan dalam bentuk bola sederhana untuk mentransfer atau menerima kekuatan, seperti ketika kita menopang kepala ketika diikat dan ketika membantu berdiri dari posisi miring. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi yaitu kesimpulan dari materi mengenai wrist and hand yang mencakup osteologi, artrologi, dan interaksi otot adalah pentingnya pemahaman struktur tulang dan sendi pada pergelangan tangan, serta bagaimana otot bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan memungkinkan gerakan yang kompleks. Dengan pemahaman yang baik tentang anatomi dan fisiologi wilayah pergelangan tangan, kita dapat merancang program latihan yang efektif dan mencegah cedera yang terjadi pada area tersebut. Selain itu, pengetahuan ini juga dapat pentingnya dalam dunia medis untuk mendiagnosis dan merawat berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan pergelangan tangan. Mungkin cukup sekian dari materi yang telah kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.